Nomor 40, apa diagnosa? Di sini keluhan mata kiri merah terasa kabur, nyerinya menetap, melihat pelangi di sekitar lampu halosign. Ya, ini berarti glaukoma sudut tertutup akut ya, karena kalau misalnya yang terbuka dia lihatnya tunnel sign bukan halosign ya. Ini kan pelangi di sekitar lampu tuh halosign. Terus VOS-nya 1/300, mix injeksi, edem kornea, bilik depan dangkal, TIO dengan palpasi N positif 2 ya. Jadi memang dia glaukoma sudut tertutup akut ya. Nah, ini klasifikasi glaukoma. Kalau primer dia terbagi dua, primer sudut terbuka atau primer sudut tertutup. Kalau misalnya ini sekundernya ya bisa uveitis, bisa kalau di uveitis dia bisa menyebabkan sudut terbuka. Kalau di lensa lihat dulu dia bisa sudut tertutup atau sudut terbuka berdasarkan vakomorfik atau vakolitik. Ini ada soalnya di depan. Terus luksasi dan subluksasi lensa. Kalau trauma okuli dia biasanya sudut terbuka ya. Kalau vakomorfik vakolitik ini yang sering sih kalau keluar di soal. Jadi yang vakomorfik itu yang menyebabkan glaukoma sudut tertutup karena dia itu katarak imatur. Jadi lensanya itu bersifat menyerap air sehingga lensanya edem. Kalau lensanya edem dia akan menekan iris. Nah, kalau irisnya tertekan akan tertutup trabecular meshwork-nya yang mana merupakan aliran aqueous. Jadi terhambat aliran aqueous, terjadilah glaukoma sudut tertutup. Kalau vakolitik kan dia udah hipermatur ya, saatnya dia mengeluarkan isi dari lensa itu yang sudah diisi tadi. Nah, jadi protein lensanya itu bocor keluar, lalu dia menyumbat trabecular meshwork dan dia sudutnya terbuka ya. Itu dia yang bermasalah di sini adalah penyumbatan trabecular meshwork akibat protein numpuk di situ. Jadi dia sudutnya tetap terbuka karena irisnya nggak ada masalah gitu ya. Di sini nomor 40 masih ya, ini udah tadi saya jelasin ya. Nomor 41 ya sama juga kayak tadi ya. Kalau misalnya mata merah nggak ada gangguan visus, terus dia sudah kita ini maksudnya kan dokter menempelkan kasa steril yang sudah diberi suatu zat. Ini maksudnya phenylephrine 2,5%. Lalu kemerahan mata pun membaik ya. Itu makanya kalian harus sering-sering bahas soal, karena soal itu kadang cuma kayak gini dibilang, dokter menempelkan kasa steril yang sudah diberi suatu zat. Kita kan menerka-nerka apa sih suatu zatnya gitu. Kok sampai bisa merahnya membaik? Itulah dia phenylephrine 2,5%. Berarti dia mau bilang dia tuh episcleritis ya. Meskipun dia punya riwayat sistemik tapi kan terkontrol baik. Kalau skleritis dia ada riwayat sistemik yang tidak terkontrol, makanya timbul skleritis. Makanya terapi skleritis itu selain steroid topikal, terapi utamanya adalah mengatasi etiologi. Nah, ini kan memang ada penyakit sistemik tapi terkontrol dengan baik, jadi jangan terkecoh dengan itu ya. Itu. Nomor 42, apa diagnosis dan tata laksana yang tepat untuk pasien? Nah, ini udah juga saya jelasin tadi, nggak ada tanda radang ya, nggak nyeri, nggak merah, cuma benjolan aja sebesar biji jeruk, penglihatan tidak terganggu. Ya, udah dikasih salep mata nggak hilang-hilang ya, karena memang bukan itu ya obatnya. Kita kalau kalazion kita ekokleasi atau eksisi atau insisi dan kuretase gitu. Nomor 43, udah dimerahin nih, enak banget ya soalnya dimerah-merahin. Jadi ini kan jelas nih spherisnya beda, satu minus satu lensanya positif. Kalau perbedaan tanda seperti ini pada spheris itu namanya antimetropia diagnosanya ya. Kalian harus tahu nama-nama seperti ini. Antimetropia itu perbedaan lensa pada satu mata, yang satu positif, yang satu lagi lensanya negatif gitu. Nah, kalau emetropia itu sebutan untuk mata normal. Aniseikonia itu dia sebutan pada kejadian yang dimana salah satu matanya itu emetrop atau normal, sedangkan mata lainnya itu ada gangguan refraksi yang tinggi. Jadi misal contohnya mata kanan normal ya, emetropia, mata kirinya miopia dengan spheris -4. Nah gitu ya, itu aniseikonia.
Kalau nomor 44, kemungkinan letak lesi pada kasus ini adalah, ya, kalian harus pahami gambar ini. Kalau dulu saya sebelum UKDI memang saya hafal mati ini. Jadi saya hafal mati nama-namanya. Ini hemianopsia bitemporal gitu. Emang saya hafal mati-mati ini ya. Kalau ini kan di soal bitemporal hemianopsia. Ya pas lah ya, bitemporal hemianopsia memang di daerah temporal bermasalahnya. Ini memang kiasma optikum ya. Jadi misalnya nih, jaras optikal itu kalau yang kena di sini, ini yang bagian depannya nervus optik. Nah, nervus optik misalnya yang kena itu sebelah kanan, mata kanannya semua hilang pandangannya. Berarti yang kena adalah nervus optik sebelah kanan. Ya, misalnya nih kayak gambar 1 ini semuanya kena, berarti dia nervus optik sebelah kanan yang kena. Nah, kalau misalnya kasus yang kedua yang terganggu itu adalah pandangan yang di daerah medial. Nah, itu berarti yang kena adalah di sebelah kiasma optikum, tapi yang sebelah kiri karena dia bersilang. Nah, gitu juga nih dengan yang di sini. Kalau kalau misalnya ini kan udah traktus optik ya, ini traktus optik, sedangkan yang tiga-tiga ini udah lateral body ya, optik radiasi gitu. Ini udah jarang sih ditanya, tapi saya hafal mati karena saya takut. Tapi ternyata soal UKDI itu yang ditanya memang detail ya, dan itu memang yang kompetensi kita. Kalian kalau mau hafal silahkan ya, kalau enggak ya balik ke pribadi masing-masing gitu ya. Nomor 45, diagnosa yang paling tepat adalah mata merah, buram, rambut rontok, timbul bercak-bercak putih di kulit, telinga sering berdenging, nyeri gerak bola mata, flare. Nah, saya sudah bilang berkali-kali, seringlah bahas soal, karena bahasa soal itu berbeda dengan teori. Yang dia bilang cell flare di bilik mata depan, ini dia maksudnya keratik presipitat ya. Jadi keratik presipitat itu ada flare di bilik mata depan, dia nempel di situ, nempel di epitel bilik mata depan. Kalau dia bentuk tempelnya itu besar-besar, dia itu disebut matten fat. Tapi kalau dia bintiknya kecil-kecil, itu disebut bercak kope gitu. Pernah dengar nggak ya bercak kope? Nah, kalau misalnya pupil irregular, nah pupil irregular ini dia mau bilang iris bombe. Jadi udah terganggu, udah ada sinekia, bisa sinekia posterior, bisa sinekia anterior ya gitu. Iris bombe lah pokoknya. Fundusnya sulit dievaluasi ya. Nah, ini kalau udah kayak gini, apalagi udah nyeri gerak bola mata ya. Kalau keratik presipitat itu kan udah khas pada uveitis anterior. Tapi ini nggak kena, ini bukan cuma mengenai uveitis anterior, karena dia sudah penglihatan buram. Terus ada kaitannya juga dengan rambut rontok, timbul bercak-bercak putih di kulit ya, penyakit sistemik dengan telinga sering berdenging. Terus bola matanya ini udah nyeri gerak bola mata loh ya. Terus di USG-nya ini ditemukan kekeruhan vitreous. Nah, berarti yang kena kan bukan cuma bagian anterior saja, tapi media dan posterior juga sudah kena. Kalau misalnya anterior itu, uveitis anterior itu nama lainnya iridosiklitis gitu ya kalau di soal UKDI. Terus kalau misalnya intermediate yang kena cuma kalau intermediate ini yang bermasalah adalah bagian vitreusnya. Kalau misalnya posterior ini yang bermasalah bagian retina dan koroid. Nah, di sini penglihatan buram menandakan ada kelainan pada retina dan koroid. Kemudian cast floaters intermediate ya. Kalau di sini dia ditandai dengan kekeruhan vitreus, kenanya intermediate. Kemudian kalau anterior ditandai dengan flare di bilik mata depan, pupil irregular ini menandakan keratik presipitat, sehingga semuanya kena. Kalau semuanya kena namanya panuveitis, seluruh bola mata kena. Khasnya nyeri gerak bola mata. Hati-hati bedakan dengan endophthalmitis ya. Kalau endophthalmitis juga dia nyeri gerak bola mata dan semua-semuanya itu hancur sehancur-hancurnya. Ya.
Pokoknya memang kalian kalau lihat soal, sering-sering bahas soal kan bisa bedainnya. Nomor 46 ini apakah yang menyebabkan timbulnya kelainan tersebut? Nah, ini buta warna. Tes Ishihara itu kedua mata tidak bisa membaca sempurna. Nah, kalau buta warna ini genetik ya, diturunkan secara genetik. Jadi, dia itu disebabkan karena faktor genetik yang diturunkan secara sex-linked pada kromosom X. Kalian hafal nih, karena soal kadang-kadang yang ditanya kromosom apa gitu yang menyebabkan dia buta warna. Nah, jadi paling sering penderita buta warna ini memang laki-laki dibandingkan wanita. Nah, ini komplikasi apakah yang dapat terjadi pada pasien? Nah, yang saya sudah jelaskan tadi, kalau dia shadownya positif, pinhole visusnya sudah turun, ini kan imatur. Kalau imatur, dia vakomorfik yang saya jelaskan tadi. Kalau vakolitik, dia hipermatur. Kalian harus jangan terbalik-balik. Kalian harus bisa menciptakan reaksi kalian sendiri agar tidak terbalik-balik. Ya, kalau saya kemarin itu biar nggak terbalik-balik, saya ingatnya ini Fakim sama bukan Momim sama Lihip. Lucu ya, tapi bagi saya itu yang gampang. Momim maksudnya vakomorfik, dia imatur. Kalau Lihip vakolitik hipermatur gitu ya. Beda-beda cara orang, kalian terserah seperti apa. Oke, kemudian untuk tata laksana awal yang tepat pada kasus ini adalah, ini kalau udah TiO 40 lagi, udah pasti glaukoma ya, pandangan kabur mendadak, nyeri hebat ya. Tetap tata laksananya awalnya kayak saya bilang tadi, kalau mendadak berarti dia tertutup akut ya. Terus apa tata laksana awal? Loading dose 500 mg. Saya sudah bilang hafal dosis. Kemudian nanti baru dilanjutkan dengan 4 x 250. Glaukoma menjadi kecurigaan utama ya. Oke. Nomor 49, apa pemeriksaan lanjutan yang tepat pada pasien ini? Nah, ini ya riwayatnya pegawai jasa ketik komputer. Ini udah pasti yang paling cocok screener test. Tadi soal sebelumnya pemeriksaan lanjutannya tear break up time ya. Nah, kalau ini nama lain dry eye itu keratokonjungtivitis Zika atau dry eye syndrome. Nah, itu dia. Nomor 50, di manakah letak lesi? Dia tidak bisa melihat pada mata sebelah kanan. Kedua mata tidak merah dan tidak nyeri. Tidak ada riwayat trauma sebelumnya. Wow, 1/hingga ya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nervus optik yang bermasalah. Kalau seluruh mata tidak dapat melihat sebelah kanan, berarti dia jawabannya memang betul, nervus opticus dextra ya. Kalau chiasma opticum tadi bitemporal hemianopsia. Oke, habis ya. Terima kasih.